nggak sekritis kalau mungkin sekarang ya. Ya mestinya harus kritis ya kalau kita diajak bisnis gitu. Pak, maaf Pak, padahal kan yang datang berkunjung ke Kalimantan ini bukan orang-orang sembarangan Pak, orang-orang pintar juga Pak. Iya kan, tokoh-tokoh BMT, tokoh Masjid Darussalam. Iya. Orang-orang yang saya kenal baik kan, artinya mereka kan juga profesional di kantornya, di pekerjaannya gitu ya. Ya nggak tahu lah. Saya sendiri juga merasa bodoh sekarang kalau mengingat itu. Baru perasaan ini ya Pak ya? Iya, kok nggak kritis, nggak kritis waktu itu ya. Sebenarnya dari awal itu begitu ini gagal bayar, kemudian saling diadu domba, saling curiga. Saya sudah berkeyakinan 99% bahwa ini adalah kriminal murni, Mas. Artinya ini adalah penipuan lah. Ya, yang jelas ini penipuan begitu. Sudah menjadi fakta, kemudian sudah meresahkan umat dan lain sebagainya. Yang merasa tertipu oleh tipu daya Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini, ya mari kita bersatu kemudian mengajukan upaya hukum sampai dengan mempunyai kekuatan hukum. Jadi kita beri pelajaran, orang yang menipu itu harus seperti ini kan, begitu. Yang menyangkut payetri, yang menyangkut juga mengenai investasi batu bara. Dan kami akan informasikan kepada netizen, kepada masyarakat luas perkembangan kasus itu. Dan ada satu kasus lagi yang mungkin nanti akan meledak juga, yang ada di Tangerang. Oh, ada kasus lagi Pak? Ada, nanti mungkin belum saya buka sekarang. Penasaran ya Pak? Ya, penasaran nanti. Pokoknya setiap yang mengenai penipuan yang berkaitan dengan UYM dan kawan-kawan akan kita informasikan terus kepada netizen, kepada masyarakat secara luas. Oh, itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa kembali bersama saya di Jia TV. Hari ini saya berada di Renggo Kowi Cafe Pak ya. Ini usaha milik Pak Heri, salah satu investor JPN Batubara yang berada di Jalan Raya Ciang sana Pak ya. Nah, kebetulan kita lagi kumpul-kumpul, ada Pak Heri Mustafa, Pak Jani Mustafa, dan Pak Sudaryanto ya. Kebetulan Pak Heri Mustafa ini adalah salah satu investor yang pertama kali saya kunjungi untuk mencari informasi, tetapi mungkin agak awal-awal mungkin dulu agak gimana Pak ya? Agak takut Pak ini Pak. Iya, ini siapa ini Mas? Haji ini. Dulu waktu saya masih kerjasama sama Pak Syarif Klinikum Santri. Nah, kebetulan kita sudah berkumpul, kita tanya-tanya Pak Heri terkait dengan kunjungan Pak Heri di Kalimantan Pak ya. Oke. Karena Pak Heri yang salah satunya yang datang langsung ke Kalimantan. Sebelum itu Pak Heri, yang ingin saya tanyakan adalah awal ketertarikan, awal mulai kronologi Pak Heri ini mengikuti investasi batubara ini seperti apa Pak? Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya waktu itu masih bekerja di Cawang, di kantor Wika ya. Terus kemudian waktu di parkiran, di lantai parkir di basement kalau nggak salah, itu saya ketemu dengan jamaah Darussalam, Masjid Darussalam, namanya Pak Eko Peri ya. Nah, ketemu di sana karena sebelumnya saya sudah kenal di Masjid Darussalam. Terus kok ada di sini gitu kan? Terus dia, iya ada pertemuan bisnis di apartemen waktu itu Pak apa namanya? Di sampingnya Wika itu, namanya apartemen Park gitu. Nah itu di lantai 14 atau berapa ada pertemuan itu. Teman bisnis ikut aja, ngajak gitu. Ya udah saya ikut karena kenal Pak. Di sana rupanya itu kamar, atau kalau di apartemen kamar ya, kamarnya Pak Abdul Farid. Abdul Farid itu juga karyawan Wika Beton, jadi sekantor dengan saya. Ya saya makin percaya kan, artinya oh ini ada orang Wikanya. Saya ikut dengarkan di situ, ternyata di situ ada rencana investasi batu bara dan sebagainya. Udah itu aja. Terus kemudian lanjut dengan pertemuan di pengajian-pengajian yang diadakan oleh JBN. Ada pengajian-pengajian. Setelah
berakhir di pengajian itu selalu ada pembagian amplop. Nah, itu Bagian keuntungan gitu ya. pembagian keuntungan investasi. Ya. Nah, itu dah. Oh, ada dalam bentuk cash gitu kan. Jadi nanti apa namanya? 50% keuntungan kita, 50% untuk Darul Quran, untuk membangun pesantren gitu ya. Jadi sekitar 11% kalau nggak salah. 11% masuk ke saya, 11% masuk ke yayasan itu. Jadi wah ini bayangan kita ya, bayangan saya. Dunia dapat, akhirat dapat lah, Ya. kira-kira Oke, gitu. maaf Pak sebelumnya. Berarti Pak Heri ini sudah mengetahui bahwa investasi batu bara ini ada nama Yusuf Mansur di situ, digagas Oh atau iya, dipresentasikan oleh iya, Yusuf Mansur. iya. Dan Di itulah salah satu yang membuat daya tarik investasi ini Pak ya. Iya, salah satunya itu lagi. Dan waktu itu nama UYM ya disebutnya Iya. waktu itu UYM itu kan Masih bersih lagi ya? moncer kan, bagus. Dan pernah diundang ke Wika juga pengajian Oh, gitu. gitu, oke. Jadi ya seperti nggak ada syak curiga itu nggak ada. Nah, terus kemudian dari situ karena saya juga aktif di pengajian itu, terus ditawarkan kunjungan ke Kalimantan. Apa? Untuk apa? Melihat lokasi tambang. Terus apa? Ya tiket dibelikan, hotel dibookingkan gitu ya. Ya kita berangkat dari Sabtu badan aja, Ya. kan libur ya Sabtu, minggunya balik lagi. Ya saya ikut aja, saya ikut bersama dengan beberapa orang jemaah yang saya kenal di BMT, ya. Terus kemudian ada Pak Abdul Farid juga, ada Adiansah juga, Direkturnya itu ya. direkturnya PT Adi Mana Perkasa, ada di situ juga menyambut kedatangan kita. Jadi di bandara dijemput dengan ada yang mobil Alphard, ada yang mobil Toyota Kijang gitu ya. Terkesan wah gitu Pak ya. Ya terkesan Iya. mewah gitu ya, memang semua ya. Memang yang naik Alphard bukan saya, tapi yang investasinya Oh gitu. tinggi, yang gede, gitu. Ya oke. Kemudian datang di sana itu pertama kali langsung sholat duha gitu kan dari bandara. Bareng-bareng sholat duha, ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang... Jadi memang religius. Dibungkus dengan Ya, sisi langsung Islam itu. diantarkan ke masjid. Terus habis itu makan. Ya. Makan bareng. Makan juga gitu. Katakanlah 30 orang gitu ya, makan itu. Kan kita mau cepet-cepet ini. Kalau ngitung, kamu habis berapa ini? Oh, saya makan nasi, tahu, tempe, telur. Kan lama itu. Udah kira-kira yang makan banyak siapa ini? Oh, si A. Habis berapa? 75. Udah 75 kali 30 orang. Oke, duit itu. Jadi sama ratakan yang paling gede aja gitu. Iya, yang paling gede siapa yang kira-kira makan? Nah, Pak ini banyak ini. Ya udah kali 30. Yang jual senang juga kan. Nah, itu. Terus sampai di lokasi tambang memang ada itu tambang batu bara di bawah kayak kelihatan gitu kan. Terus kemudian ada alat berat yang bekerja. Iya. Terus kemudian ada orang-orangnya juga. Sampai di sana kita langsung itulah usaha kita, terus berdoa bareng-bareng Pak. Mudah-mudahan ini menjadi perdagangan yang lantabur, yang tidak ada ruginya dan sebagainya. Wes pokoknya mantap lah gitu. Jadi ya seneng, wah doanya juga serius gitu kan. Artinya kita akan dapat, ya tadi dunia dapat, akhirat dapat, ya happy gitu ya. Nah di situ saya sendiri juga heran ya terhadap diri saya sendiri. Kalau saya sebagai karyawan Wika, kalau ada kunjungan ke suatu pabrik, apakah dia nanti menjadi subkontraktor kita, pasti saya cek alatmu jumlahnya berapa, ini milikmu atau sewa, itu selalu menjadi pertanyaan. Terus orang-orangmu, engineer-nya ada berapa, nanti yang backup proyek ini berapa. Tapi di sana waktu itu seperti blank gitu ya. Nggak ada yang bertanya sama sekali Mbak? Enggak ada yang kritis seperti itu. Jadi seperti blank. Yo percaya, oh itu alatnya Pak Adiansa, itu orang-orang yang Adiansa. Jadi nggak ada yang mendekatin lokasi ya. Ini bener nih alatmu. Mana bukti pemilikannya? Itu nggak ada yang bertanya gitu. Terus karyawan juga, ini bener kamu kenal nih Pak Adiansa? Juga nggak ada yang bertanya begitu. Jadi ya suasananya waktu itu Dibikin happy-happy aja gitu ya? Iya, happy-happy, beda banget lah, happy-happy, jangan percaya.
dan teman-teman kan juga sudah terima bagi hasilnya gitu kan. Jadi saya sendiri kan juga masih kerja, artinya ya fokus bekerja ini ya ini tambahan sampingan gitulah, hanya gitu hitungannya kan gitu ya. Jadi ya resikonya nggak terlalu berhitung, nggak sekritis kalau mungkin sekarang ya. Ya mestinya harus kritis ya kalau kita diajak bisnis gitu. Pak, maaf Pak, padahal kan yang datang berkunjung ke Kalimantan ini bukan orang-orang sembarangan Pak, orang-orang pintar juga Pak. Iya kan, tokoh-tokoh BMT, tokoh Masjid Darussalam. Orang-orang yang saya kenal baik kan, artinya mereka kan juga profesional di kantornya, di pekerjaannya gitu ya. Ya nggak tahu lah. Saya sendiri juga merasa bodoh sekarang kalau mengingat itu. Baru merasa menyesal ya Pak ya? Iya, kok nggak kritis, nggak kritis waktu itu ya. Ini ada perasaan malu juga Pak sama teman-teman lainnya Pak. Iya ya malu artinya. Tapi gimana ya, udah lewat nggak bisa diulang lagi kan. Artinya ya sekarang jadi pelajaran aja terhadap umat Islam atau terhadap keluarga atau teman-teman. Kalau memang itu ada aspek bisnis ya dihitung dengan benar lah, diverifikasi dengan benar lah. Itu mungkin itu ya. Waktu itu memang ya nama Yusuf Mansur waktu itu bagus juga sih. Iya. Pak Heri, berapa Pak jumlah nilai investasi yang Bapak setorkan Pak? Saya 150 juta. 150 juta. Terus ngajak teman-teman, saudara, ya ada sekitar 1 M lebih. 1 M lebih Pak? Iya. Ajak teman. Apakah mereka juga menuntut Pak Heri untuk mengganti atau bagaimana Pak? Nah kebetulan waktu itu mereka juga saya ajak ke pengajiannya sebelum mereka masuk. Jadi mereka lihat sendiri pengajiannya, itu ada pengajian. Jadi mereka masuk ya dengan sukarela, artinya nggak percaya kepada saya saja, tapi jadi beban moral saya juga tidak terlalu berat karena mereka kan datang sendiri baru investasi, bahkan mereka tanda tangannya ke BMT langsung, nggak ke saya kan. Setor uangnya juga ke BMT, bukan ke saya. Jadi saya hanya ngasih info gitu loh. Kalau kemudian disebutnya sebagai arranger atau apa, saya sebagai ngasih info. Enggak uang masuk ke saya atau saya transfer, enggak. Oke. Pak Heri, ini kan sempat ada pembagian hasil juga Pak. Nah ini Pak Heri juga sempat menikmati bagian hasil tersebut juga Pak? Iya dapat. Saya sekitar 2 atau 3 kali. 3 kali aja, tapi setelah itu? Ya setelah itu kan kemudian berhenti. Nah waktu berhenti ada pertemuan di Legenda Wisata waktu itu ya, di rumahnya Pak Farid juga. Terus katanya mau diberesin lah sama UYM. Dia mau di ya katanya sudah mau nanti diberesin lah, gampang itu. Kan waktu itu kan pikiran kita kan nggak ada kebohongan sama sekali, artinya uang duit lancar kok sama ini, dan artinya ya ya udah beres. Saya teman percaya ke BMT kan, saya investasinya ke BMT. Dan waktu itu kan Pak Imam Prakoso nggak salah. Ya udah percaya Pak Imam, orangnya juga baik, ini nanti pasti beres lah gitu. Terus saya kan juga masih bekerja, jadi kan tuntutan pekerjaan juga harus fokus gitu. Jadi itu ya udahlah diserahkan ke Pak Imam. Kalau toh kemudian sampai sekarang nggak beres ya nasib. Tapi apakah semua investor itu sepakat Pak di saat proyek ini gagal bayar atau berhenti di tengah jalan? Nah ini datanglah Yusuf Mansur untuk mengganti kerugian Pak. Nah ini apakah mereka tidak ada yang memprotes hal tersebut Pak? Atau bukankah ada investor yang ingin melanjutkan jalur hukum gitu Pak? Waktu itu kan sudah ada tim ya, namanya tim task force atau apa ya. Pokoknya udah ada yang nanganin. Artinya kita ya aku berpikir nggak akan maju sendiri-sendiri gitu. Walaupun katanya sih ada yang maju sendiri ke UYM dan sebagainya, tapi saya waktu itu ke BMT sudah percayakan ke BMT. Saya nggak ada pikiran apa namanya menggugat sendiri, waktu itu nggak ada sama sekali. Kalau tidak salah kan ini ada pengembalian dengan skema investasi ini dialihkan ke proyek Pak tambang kemudian perikanan Pak. Oh iya, saya dengar ada beberapa teman yang katanya dapat 1 M atau berapa untuk membuka tambang di daerah ke arah Serang sana. Saya sempat juga datang Pak ke tempat tambang itu. Di daerah mana Pak? Serang kalau nggak salah. Tapi kelanjutannya bagaimana Pak? Ya, saya lihat waktu itu ada penggalian pasir ya. Terus ini nanti akan dikelola oleh teman-teman itu.
Ada waktu itu yang di Limes apa namanya? Tapi kan nggak sebadeng Pak. Ya, ini apa? Sebenarnya proyek investasi batu bara, kemudian tiba-tiba dialihkan ke tambang pasir kan? Ya, waktu itu ya mudah-mudahan. Investasi gajah dialihkan ke semut. Iya. Cuma waktu itu ya ini sebagai anu baru lah. Iya. Apa istilahnya? Solusi gitu kan. Kan saya dengar juga ada yang dikasih modal untuk bikin tambak ikan. Saya dengar juga itu. Kalau yang apartemen saya nggak dengar. Oke. Nah. Apartemen 45 tuh Pak ya? Nah, saya nggak dengar. Ya. Itu saya nggak dengar. Jadi hanya ikan itu ada, nggak tahu itu pribadi atau tidak. Terus kemudian tambang pasir. Waktu itu juga sudah ada yang ngurus kan? Yang orang Limes Pratama itu Pak Nurman. Nah, itu saya juga ketemu Pak Nurman. Ya sudah, saya modalnya percaya. Artinya udah ada yang ngurus ya sudah. Saya kan bukan pengurus, bukan ini hanya anggota gitu kan. Jadi ya sudah Pak Nurman jalan gitu. Ya, dan semua tawaran pengembalian skema tersebut itu juga hasilnya berhenti di tengah jalan Pak ya? Tidak jelas juga Pak ya? Ya, saya nggak tahu kelanjutannya juga. Apakah itu menghasilkan atau tidak. Jadi Pak Heri juga tidak menikmati enggak, kalau tambang pasir itu saya nggak sama sekali. Saya nggak sama sekali. Ini bisa dikatakan sepihak ya Pak ya? Ya, sebagian orang. Oke. Hanya itu pengurusnya kan sebagian orang. Bagian orang-orang itulah yang menikmati, sementara seperti saya, Pak Heri yang tidak ikut terjun ke sana ya tidak menikmati. Kalau seperti itu dari sisi hukumnya bagaimana Pak? Sebenarnya kan ini sebenarnya kan perjanjian itu berdiri sendiri-sendiri. Ya, tetapi aliran dana itu kan sebenarnya yang untuk memberikan tambang yang untuk solusi itu kan sebenarnya dari YM juga kan ya. Modalnya dari YM kan begitu. Nah, cuman ini kan dinikmati oleh sebagian orang saja. Sementara yang tidak aktif ya nggak kebagian. Dan itu mungkin bagian dari trik juga. Jadi bagian untuk meredam atau menunda-nunda. Betul, meredam atau menunda-nunda yang lain-lain ya. Sehingga nanti kalau misalnya yang kebagian ini misalnya yang tidak kebagian nanti protes, yang meredam kan yang kebagian kan begitu. Nah, itu politik adu domba lah. Sama kayak sama Belanda kali mungkin. Pak Joni yang saya tanyakan Pak Joni. Nah, Pak Joni juga hadir dalam acara waktu Yusuf Mansur menawarkan diri untuk mengembalikan sebagian kerugian itu Pak ya? Iya, kalau saya hadir setelah ini gagal bayar, kemudian saya hadir itu tempatnya itu di Gedung Serbaguna Sekolah Global School. Legenda wisata ya, tidak di kota wisata. Waktu itu memang kondisinya sedang panas dan lain sebagainya. Terus Yusuf Mansur ini datang, mereka mengatakan bahwa mereka karena ini yang bawa ke sana Yusuf Mansur, kemudian Yusuf Mansur mengatakan akan bertanggung jawab penuh untuk mengembalikan uang investor ini, semua uang investor ini, kan begitu. Dengan cara dicicil. Dicicil nanti dapat penghasilan berapa akan dikembalikan ke sini begitu. Masih banyak, Yusuf Mansur mengatakan masih banyak potensi-potensi untuk dapat uang yang bisa untuk mengembalikan ini. Termasuk dari misalnya ceramah di TV, terus kemudian di mana ada bisnis ABC lah gitu ceritanya. Jadi ndobosnya itu tinggi lah. Kalau bahasa Jawa itu ndobos. Kalau ini cuman banyak bohongnya lah gitu. Ternyata kan memang ada pengembalian itu ya, pengembalian itu melalui BMT, tetapi jumlahnya itu tidak seberapa. Artinya kalau kewajibannya ada sekitar 50 miliar, hanya dikembalikan misalnya 100 juta gitu. Terus kemudian pembagiannya secara proporsional kan. Kalau Pak Heri misalnya dan kawan-kawan itu ada 1 miliar, saya 80 juta, tentu pengembaliannya banyak Pak Heri gitu. Nah, sementara saya sendiri itu misalnya dikasih tahu ini ada bagian pengembalian dari YM gitu. Hanya misalnya 40.000. Misalnya 40.000, 60.000 gitu bagian saya. Itu justru nggak saya ambil gitu. Justru nggak saya ambil. Kenapa Pak? Ya ngapain uang saya nanamkan investasi 80 juta terus kemudian dikembalikan misalnya cuman 50 juta itu kapan selesainya kan begitu kan?
Dan kalau 50.000 ya, 50.000. Jadi saya investasi 80 juta, cuma dicicil misalnya pengembalian bagian saya dari pengembalian itu cuma 50.000 gitu. Kapan selesainya kan begitu kan? Ya sudah, saya lebih banyak bensinnya ngambil Mas mungkin. Terus ngotor-ngotorin rekening juga Mas. Itu. Ya. Ya. Pak Zaini kan juga sebagai kuasa hukum ya. Kenapa Pak? Ini kan langkah hukum itu tidak diambil ketika di tahun-tahun tersebut Pak. Kenapa baru sekarang ini Pak Zaini melakukan gugatan perdata dan juga pidana? Sebenarnya dari awal. Dari awal itu begitu ini gagal bayar, kemudian saling diadu domba ya, saling curiga, saya sudah berkeyakinan 99% bahwa ini adalah kriminal murni Mas. Artinya ini adalah penipuan lah. Jelas Pak ya. Ya. Yang jelas ini penipuan begitu. Karena ini penipuan, saya itu yang bersikeras membawa ini ke jalur hukum. Baik pidana maupun perdata. Cuman kan di dalam di kota wisata ini kemudian saya juga didekati oleh beberapa orang investor, kemudian beberapa orang ulama. Intinya para ulama, para ustadz yang lain itu mendekati saya agar saya tidak melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata karena ini akan merusak marwahnya Islam begitu. Justru sebenarnya saya berkata bukan merusak marwahnya Islam, justru mengembalikan marwahnya Islam agar bersih. Saya bilang sekalipun ini backgroundnya ustadz, waktu itu Yusuf Mansur itu kami anggap ustadz, kalau ini melakukan tindak pidana ya harus ditindak tegas dengan hukum gitu, masuk ke jalur hukum gitu. Nah, terus kemudian yang dari investor, kemudian pentolan-pentolannya investor ini ya kan, dia kemudian mencoba mengerem saya begini bahasanya itu, Pak Zaini, ini jangan dilakukan tindakan hukum terlebih dahulu gitu. Kan Pak Zaini, iya Pak Zaini kalau misalnya uangnya nggak kembali kan cuma 80 juta. Kalau saya kan miliar-miliaran kan begitu. Ya intinya itu. Terus kemudian kalau ini dilakukan tindakan hukum baik pidana maupun perdata, nanti mereka akan melakukan perlawanan dan tidak akan membayar, tidak akan mengembalikan karena sudah diusik-usik dengan Pak Zaini ini begitu. Nah, saya pada saat itu ketika mau melangkah, jangan-jangan nanti saya disalahkan gitu loh. Padahal kan saya memperjuangkan hak saya. Ketika yang mau ya saya perjuangkan, ketika yang mau ya nggak apa-apa. Tapi saya akan berjuang untuk hak saya ini kan begitu. Karena waktu itu uang 80 juta itu Mas Haji di tahun 2009 itu cukup untuk berangkat haji Mas. Bahkan 2 orang ya, cukup untuk berangkat haji 2 orang. Dan pada saat itu masih cepat berangkat haji itu. Paling nunggu 1 tahun 2 tahun itu sudah berangkat begitu. Jadi artinya sebenarnya uang itu berarti buat saya begitu. Besarlah buat saya begitu. Tetapi karena ada teman-teman yang mengatakan bahwa nanti kalau ini Pak Zaini melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata ya kan, nanti uang kita tidak kembali gitu. Mereka akan melakukan perlawanan ya, terus kemudian mereka ya kalau sejelek-jeleknya mereka pasang badan dan tidak akan mengembalikan uang kita. Ini justru nanti akan merugikan investor yang lain gitu. Jangan sampai Pak Zaini itu ibaratnya jadi jadi nila setitik ya, nila setitik merusak susu sebelanga begitu. Berarti memang ada pihak-pihak yang sengaja meredam upaya Pak Zaini ini. Saya kira seperti itu Mas Haji, dan dugaan besar saya seperti itu. Setelah saya pelajari cukup lama, ternyata di dalam investasi batu bara ini memang banyak keterlibatan juga dari teman-teman kami gitu ya, teman-teman yang berada di Masjid Darussalam ini begitu. Itu yang mungkin yang mereka juga kalau ini pidana kan tersangkut semua. Aliran dananya itu masih jelas dan pidananya waktu itu kan belum kadaluarsa. Tetapi itulah yang terjadi sehingga saya tidak melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata. Tetapi ketika saya lihat sampai di 2000 sekian itu ada beberapa berita baik itu di media sosial maupun TV, ternyata Yusuf Mansur ini
juga membuat usaha yang tidak jelas jeluntrungnya, Diskusi lainnya, Pak, ya. kemudian merugikan banyak umat kan begitu. Termasuk yang saya dengar adalah berkaitan dengan patungan investasi Hotel City, Moyapidi, Tabung tanah. terus kemudian tabung tanah, terus kemudian Train Burung Merdeka ya, Pak. banyaklah yang lainnya begitu. Saya mulai tergerak hati saya dan naluri saya, oh ini kriminalnya kriminal murni, saya sekalipun nanti dibenci ya sudah nggak apa-apa lah, ibaratnya begitu, karena niatnya ya sudah nawaitunya amal ma'ruf nahi mungkar begitu. Karena kan di dalam agama amal ma'ruf nahi mungkar itu kewajiban. Betul, Pak. Setidaknya kuatmu apa sih? Yang paling rendah adalah berdoa kan begitu. Tetapi saya karena saya seorang pengacara, mampu menganalisa permasalahan, kemudian mampu mengajukan gugatan, sehingga saya dengan modal itulah saya mengajukan gugatan, Mas, di tahun 2000 sekian itu, yang tercatat dalam perkara nomor 28 itu, yang sampai saat ini prosesnya masih tahap banding. Walaupun itu sudah dari media saya diberitahu katanya sudah ada putusan, namun sampai dengan saat ini saya belum menerima relas pemberitahuan atas putusan banding tersebut begitu. Padahal cukup lama nih, Pak, ya? Padahal sudah cukup lama. Saya juga tidak heran kalau di Indonesia ini begitu putusannya itu terlalu cepat tuh saya heran. Ya, saya menduga ada sesuatu yang tidak beres. Kemudian ketika sudah diputus secepat kilat, kok tidak segera diberitahukan kepada saya relas putusannya itu kan begitu. Nah, ini nanti jadi bahan evaluasi saya untuk mempelajari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta itu, dan sekaligus kalau di sana dilakukan penyimpangan baik itu disengaja maupun tidak disengaja, pasti akan saya laporkan, Mas. Gitu. Iya. Jadi ini menurut Pak Jeni ada kejanggalan, Pak, ketika putusan banding ini dinilai Pak Jeni terlalu cepat, di sisi lain juga pemberitahuan atau relasi ini. Iya, relas pemberitahuan putusannya kok lama gitu loh. Diputusnya cepat, seharusnya ketika itu diputusnya cepat, segera dikembalikan ke pengadilan negeri akan memberitahukan hasil putusan itu. Tetapi ini putusannya cepat, pemberitahuannya putusan itu lama begitu. Ya nanti saya juga ini lamanya di mana, apakah ini lamanya di pengadilan tinggi atau pengadilan negeri, tapi saya minta orang yang terlewati itu agar diperiksa oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung atau Siwasnya kan begitu, dan juga akan saya laporkan ke KY kan begitu. Kemudian nanti biar juga nanti terbuka semuanya, baik itu KY maupun Badan Pengawasan Mahkamah Agung terhadap latar belakang daripada hakim-hakim yang memutus perkara saya ini. Gitu. Jadi saya harap juga nanti pejabat Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pengawasan atau Siwas kemudian KY untuk mengawasi proses hukum berikutnya terhadap perkara saya dan perkara-perkara yang lain yang sudah saya masukkan pengadilan yang berkaitan dengan Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Ini pelan tapi pasti, Mas. Gitu. Pak Jeni ya, kita doakan sama-sama upaya ajudan Pak Jeni yang sampai saat ini dalam proses banding ini segera bikin relasnya, dan Pak Jeni juga bisa secepat mungkin melakukan upaya kasasi, Pak, ya? Iya. Setidak-tidaknya kalau relasnya tidak dikirim, maka nanti di pertengahan bulan November ini saya akan bersurat. Saya akan bersurat ke pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung berkaitan dengan permasalahan saya ini. Kenapa? Relas putusan itu kok lama? Sementara putusannya diambil secepat mungkin, relasnya dikirim ke saya terlalu lama kan begitu. Itu, Mas. Oke, baik. Kembali ke Pak Heri ini, Pak. Ya. Mungkin dari awal tahun-tahun tersebut, Pak, ketika Pak gagal berhenti, ini banyak investor itu ragu untuk melakukan gugatan, Pak. Tapi ketika Pak Jeni yang sebagai korban juga melakukan dobrakan dengan gugatan tersendiri, Pak, ternyata ini dimenangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pak. Walaupun saat ini masih dalam proses banding juga, Pak, ya. Dan juga ternyata ini ada muncul lagi investor Bu Elis yang saat ini gugat di Pengadilan Negeri Bogor. Untuk Pak Heri sendiri, apakah juga ada keinginan untuk gugat, Pak? Oh ya, memang
data-data saya investasi di BMT ya, catatan-catatannya itu termasuk bukti transfer itu saya kurang lengkap. Tapi kalau memang itu didukung oleh saksi-saksi yang menguatkan, saya juga akan menggugat. Dan nanti tunggu gilirannya aja, siapa yang paling lengkap dulu kan dimajukan. Saya terserah Pak Zaini aja nanti yang beliau ngatur. Saya kan bukan ahli di situ ya, kemungkinan menang atau kalahnya gitu. Ya tetap kita doakan upaya Pak Zaini dan bersama Pak ya, semoga ini mendapat kemenangan di pengadilan negeri. Oh ya, saya support full, kan saya juga jadi saksi beliau juga. Jadi saya support full. Oke, baik. Pak Sudar ini kan juga sebagai penutup ini Pak Sudar dan Pak Zaini, Pak sebagai kuasa hukum yang menangani berbagai macam kasus terkait dengan isu macam ini, Pak. Ini supaya bisa menjadi ibrah pelajaran buat teman-teman semuanya. Ini apa yang ingin Pak Zaini dan Pak Sudar sampaikan, Pak? Jadi kalau saya begini, karena ini sudah menjadi fakta, ya sudah menjadi fakta, kemudian sudah meresahkan umat dan lain sebagainya. Yang merasa tertipu oleh tipu daya Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini, ya mari kita bersatu kemudian mengajukan upaya hukum sampai dengan mempunyai kekuatan hukum. Jadi kita beri pelajaran, orang yang menipu itu harus seperti ini kan, begitu. Ya mereka harus kita beri pelajaran dan harus kita proses hukumnya, begitu. Jadi ajakan saya mari bersatu, ya kan. Jangan kita terpecah-pecah gitu. Ya, kalau kita bersatu kan lebih kuat, Mas. Ya nanti ada yang gugat, misalnya di Kalimantan, ya kan. Misalnya korbannya di Kalimantan tuh ada yang gugat di Kalimantan, kemudian ada yang di Pekanbaru gugat di Pekanbaru, dari Pekanbaru gugat dan lain sebagainya. Biar sekalian terbuka, jadi mata umat ini terbuka, begitu. Ya Pak Sudar, ya Pak. Dan kami akan kawal terus kasus-kasus yang sudah kami tanganin, baik itu yang menyangkut Payeter, yang menyangkut juga mengenai investasi batubara. Dan kami akan informasikan kepada netizen, kepada masyarakat luas perkembangan kasus itu. Dan ada satu kasus lagi yang mungkin nanti akan meledak juga, yang ada di Tangerang. Oh, ada kasus lagi, Pak? Ada, nanti mungkin belum saya buka sekarang. Bikin penasaran ya, Pak? Ya, bikin penasaran nanti. Pokoknya setiap yang mengenai penipuan yang berkaitan dengan UYM dan kawan-kawan akan kita informasikan terus kepada netizen, kepada masyarakat secara luas. Itu aja. Mulai action kita, nanti kita kasih tahu. Kita informasikan terus. Kita buka kepada baik, kita nantikan kejutan dari Pak Zaini dan Pak Sudar ya. Dan juga kami hanya mohon doanya aja daripada masyarakat netizen supaya kami diberikan kelancaran kemudian untuk mengawal kasus ini, supaya tidak ada kejadian lain yang dilakukan, kejadian lain yang penipuan lain dalam bentuk yang lain yang dilakukan oleh UYM. Mansur ataupun pihak-pihak lain. Jangan sampai kelakuan Yusuf Mansur dan kawan-kawan untuk memperdaya umat ini kemudian dipakai oleh orang lain juga untuk memperdaya. Kalau mereka bisa, kenapa saya tidak bisa? Itu yang kami takutkan. Baik. Terima kasih Pak Zaini Mustafa, Pak Sudar dan Pak Heri Mustafa atas waktunya bisa bincang dengan saya Ajidia TV. Teman-teman, itu tadi ya bincang saya dengan Pak Heri Mustafa, Pak Zaini dan Pak Sudar. Khusus untuk Pak Heri Mustafa ini ya sebagai seseorang investor yang pernah berkunjung ke Kalimantan langsung, Pak Heri sudah menyampaikan diri. Mungkin bisa saya tambahkan, Mas. Jadi Pak Heri ini kan pernah ke Kalimantan. Waktu ke Kalimantan itu di sana kan di samping ada Adiansa, juga ada pejabat dari DMT. Siapa aja, Mas? Ada pejabat dari DMT, Darussalam Madani, Kota Wisata Cibubur, itu siapa saja yang seingatnya jenengan? Itu Pak Eko Peri ya. Eko Peri ya. Eko Peri adiknya. Kemudian Mas Bugo, Bugo ya. Yang tinggi itu ikut juga. Terus ada Pak Zamroni. Ya. Abdul Farid ya, Adiansa ya. Selain itu saya agak lupa banyak. Tapi yang saya ingat itu Pak Zamroni. Terus kemudian ada yang doa, yang
adanya kencang siapa? Imam Imam Prakoso. Iya, Imam Mustafa. Almarhum ya, itu juga. Ya itu Ya. Pak Buku ya, sama Pak Koper yang tak berani itu kan. Ya, ya. Itu aja, yang lainnya saya kok agak Pak, apa namanya, yang di Butor kita, yang di kota wisata itu Pak, itu yang paling banyak itu Si Bimo. Pak Bimo atau Samsu? ada, Pak Samsu Pak ada. Samsu, oke. Ya. Pak Bimo, Pak Samsu ada. Ya, oke Pak. Itu sebagai investor Oh, semuanya. oke Pak. Baik Pak. Kemudian sedikit Mas ini. Silakan Pak. Jadi ada beberapa kali pengajian. Ya. Ada beberapa kali pengajian di BMT itu datanglah direktur utama yang bernama Adiansah itu. Ya. Seolah-olah sebagai orang yang soleh tanpa dosa itu. Kopiahnya haji, kemudian bajunya pakaian baju muslim, yang pakai celana putih, Ya. kemudian baju muslimnya panjang itu. Seolah-olah orang yang tidak punya dosa itu. Ya kan? Jadi saudara-saudara semua, wah udah ngomong langit aja itu. Ya. Ternyata kelakuannya kelakuan setan. Dan ini yang memperkenalkan adalah Yusuf Mansur ya Pak ya. Yusuf Mansur yang perkenalkan. Ya. Iya. Ya. Hadian saya yang membawa Yusuf Mansur. Ya, baik Pak. Iya. Cukup Pak? Iya. Ya, baik Pak. Ternyata setan berteman setan. Iya. Ya, intinya teman-teman, investasi Jipen Batubara ini yang menjadi investor ini adalah bukan orang sembarangan, orang-orang pintar. Tetapi ya nyatanya bisa diceritakan tadi oleh Pak Heri, mereka yang datang ke Kalimantan langsung pun tidak ada kecurigaan sama sekali Pak, terkait dengan legalitasnya bagaimana, pertambangan ini, batubara ini dikirim kemana, itu pun mereka juga tidak sampai mengecek hal tersebut ya Pak, karena mereka sudah percaya. Kenapa? Karena investasi ini dibawakan oleh seorang sosok ustadz ya Pak ya, dan juga dibingkai sedemikian rupa dengan bingkai-bingkai Islam Pak, dan nyatanya akhirnya ini ternyata merugikan banyak jamaah dan banyak korban yang nilainya besar juga, dan efeknya ini luar biasa. Jamaah yang tadinya rukun guyup kuat tiba-tiba terpecah belah Pak ya, dan bahkan sampai ada yang saya dengar juga sakit, bahkan sampai ada yang meninggal Pak ya. Nah, ini tentunya ini menjadi pelajaran untuk kita semua, hati-hati terhadap penawaran-penawaran investasi apapun yang walaupun itu dibawakan oleh sosok ustadz ataupun dengan bingkai-bingkai agama gitu teman. Oke teman-teman, sekian, semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Saya Aji Jia TV, Pak Heri Mustafa, Pak Jeni, Pak Sudar dari Renggo Koi and Cafe Pak ya, ini budidaya ikan. Ya, ikan koi Pak. Lokal. Oke Pak. Jadi teman-teman kalau tertarik untuk memelihara ikan atau membeli ikan koi ya Pak ya, bisa datang ke Jalan ikan koi dan kafe. Kafe ya, Jalan Raya Cina Pak. Oke, teman-teman, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian selama ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.